ini, kami dari kelompok 5 3B Program Studi Keperawatan Universitas Walatehan akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Komprehensif Penanganan Kelompok Penderita Hipertensi berbasis bukti terkini. Saya ingin memperkenalkan anggotanya. Ada Erna Dwi Finanda, Vika Amandalia, Vina Amelia, Muhammad Fauji Hediansa, Putri Dia Rahmawati, Dwi Aulia, Ageng Anjani, Ira Henusa Dwi Rahayu, Rizky Ardana, dan Husnawati. Latar belakang hipertensi di Indonesia. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Hipertensi kronis dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung koroner. Berdasarkan data program cek kesehatan gratis tahun 2025, sebanyak 20,9% peserta terdeteksi mengalami hipertensi. Yang menjadi perhatian adalah masih banyak penderita yang tidak sadar akan kondisi kesehatannya hingga komplikasi telah terjadi. Oleh karena itu, peran perawat komunitas sangat penting, terutama dalam upaya promotif dan preventif melalui deteksi dini, edukasi kesehatan, serta pencegahan komplikasi hipertensi. Epidemiologi hipertensi. Menurut data WHO, terdapat sekitar 1,28 miliar penderita hipertensi di seluruh dunia. Sementara itu, di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 65 juta penderita hipertensi. Namun, hanya 18,5 juta yang terdiagnosis secara resmi. Prevalensi hipertensi juga meningkat seiring bertambahnya usia. Namun, hipertensi tidak hanya dialami oleh lansia. Pada kelompok usia 18-29 tahun, angka kejadiannya mencapai 6,3%. Hal ini menunjukkan bahwa deteksi dini perlu dilakukan pada semua kelompok usia. Konsep keperawatan komunitas dan program deteksi dini. Dalam keperawatan komunitas, pendekatan promotif dan preventif menjadi fokus utama dengan memberdayakan masyarakat. Keluarga dan kader kesehatan dilibatkan dalam upaya pencegahan hipertensi agar masyarakat mampu menjaga kesehatannya secara mandiri. Salah satu program pemerintah adalah program cek kesehatan gratis atau CKG yang berhasil menjangkau 8,2 juta peserta dan menemukan 20,9% kasus hipertensi yang sebelumnya belum terdiagnosis. Selain itu, Posbindu PTN juga berperan dalam pemeriksaan rutin, edukasi faktor resiko, serta pemantauan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberdayaan kader dan pelatihan petugas puskesmas. Kader kesehatan memiliki peran penting dalam deteksi dini hipertensi di masyarakat. Mereka dilatih untuk melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri, memberikan edukasi sederhana, serta melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi kesehatan warga. Di sisi lain, petugas puskesmas juga mendapatkan pelatihan tata laksana hipertensi terbaru, penggunaan obat antihipertensi yang tepat, serta penanganan khusus pada pasien lansia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer dan memperkuat sistem rujukan. Family Centered Nursing dan Mobile Health. Family Centered Nursing keluarga berperan sebagai sistem pendukung utama pasien hipertensi. Pendekatan VCN meningkatkan kepatuhan pengobatan dan kualitas hidup penderita. Manfaat VCN meliputi peningkatan pengetahuan keluarga, kontrol tekanan darah lebih baik, serta pengurangan stres pasien. Pendekatan kedua adalah mobile health. Teknologi telepon seluler dimanfaatkan untuk pengingat minum obat, aplikasi pemantauan kesehatan, dan layanan telenursing. Keunggulan mHealth
yaitu mudah diakses, biayanya terjangkau, menjangkau masyarakat luas, dan meningkatkan kepatuhan terapi pada pasien hipertensi. Klasifikasi hipertensi menurut JNC 7. Tabel klarifikasi hipertensi berdasarkan Joint National Community 7 atau JNC 7 membagi tekanan darah menjadi 4 kategori utama. Ada normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1, dan hipertensi derajat 2. Klasifikasi ini berdasarkan pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik dalam mmHg dan menjadi acuan standar diagnosis dan penanganan hipertensi di praktik klinis. Klasifikasinya normal itu 100 tekanan darah kurang dari 120 per 80 mmHg. Prehipertensi 120 sampai 139, diastoliknya 80 sampai 89. Hipertensi derajat 1, sistoliknya itu 140 sampai 159, diastoliknya 90 sampai 99. Hipertensi derajat 2, sistoliknya itu lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100. Implikasi keperawatan dan integritas pendekatan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa edukasi komunitas dan pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk deteksi dini dan pengelolaan hipertensi secara efektif di masyarakat. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan kerjasama antar keluarga, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan profesional menjadi kunci keberhasilan program penanganan hipertensi berkelanjutan. Integritas pendekatan family centered nursing dan mobile health terbukti mendukung kepatuhan pasien dan meningkatkan keberhasilan terapi hipertensi secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.